wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clariza Yudi Kismana, mahasiswi dari Politeknik Negeri Subang, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 1010607. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun materi yang saya akan paparkan yaitu tentang wawasan Nusantara dengan penjelasan sebagai berikut. Pengertian wawasan Nusantara. Secara terminologi, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, sesuai ideologi nasionalnya yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat, di tengah-tengah lingkungannya yang menjiwai tindak kebijaksanaan dalam mencapai tujuan perjuangan bangsa. Landasan, hakikat, dan asas-asas wawasan Nusantara. Landasan ideal Pancasila. Pancasila telah diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang terumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia menghadapi lingkungan yang terus berubah dan merasa perlu memiliki cara pandang atau wawasan Nusantara yang akan menghindarkannya dari bahaya penyesatan dan penyimpangan. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia bertekad mendayagunakan segenap kekayaan alam, sumber daya, dan seluruh potensi nasionalnya untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan bangsa. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah kebutuhan Nusantara, cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, cita-cita nasional Indonesia terdapat pada alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tujuan nasional terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Asas wawasan Nusantara. Kepentingan yang sama. Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi jenis penjajahan yang berbeda dari negara asing. Keadilan berarti kesesuaian pembagian hasil dengan andil, jerih payah usaha, dan kegiatan, baik perorangan, golongan, kelompok, maupun daerah. Kejujuran, keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita, serta ketentuan yang benar, demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara. Solidaritas, diperlukannya rasa setia kawan, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Kerjasama, adanya koordinasi saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan baik kelompok yang kecil maupun kelompok yang lebih besar demi tercapainya sinergi yang lebih baik. Kedudukan wawasan Nusantara. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. GBHN sebagai politik dan strategi nasional
atau sebagai kebijaksanaan dasar nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan wawasan Nusantara. Tujuan ke dalam, untuk mewujudkan kesatuan dan keutuhan atau integrasi dalam semua aspek kehidupan bangsa dan negara, baik itu dalam aspek alamiah, begitu juga dalam aspek sosial. Tujuan keluar, turut serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban dan perdamaian bagi seluruh umat manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Wilayah sebagai ruang lingkup atau geografi. Bagian wilayah Indies Archipel yang dikuasai Belanda dinamakan Nederland Oost-Indisch Archipelago. Nama Indonesia mengandung arti yang tepat, yaitu Kepulauan India. Dalam bahasa Yunani, Indo berarti India dan Nesos berarti pulau. Indonesia mengandung makna spiritual yang di dalamnya terasa ada jiwa perjuangan menuju cita-cita luhur, negara kesatuan, kemerdekaan, dan kebesaran. Konsepsi tentang wilayah lautan. Negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Laut teritorial adalah suatu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari laut pangkal. Sedangkan garis pangkal adalah garis air surut terendah sepanjang pantai. Perairan pedalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan dan sebelah dalam dari garis pangkal. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal. Landas kontinen suatu negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratannya. Geopolitik dan geostrategi. Geopolitik bangsa Indonesia. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dengan jelas dan tegas tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hubungan internasional, bangsa Indonesia berpijak pada paham kebangsaan atau nasionalisme yang membentuk suatu wawasan kebangsaan dan menolak pandangan kaufisme. Geostrategi. Geo artinya wilayah, strategis artinya strategi hankam. Dengan demikian, geostrategi dimaksudkan strategi hankam suatu negara yang sesuai dengan kondisi wilayah negara. Geostrategi Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Republik Indonesia yang terletak pada posisi silang dunia yang di satu pihak memberikan pengaruh menguntungkan tetapi dapat pula mengundang ancaman. Namun dalam rancangan strategi hankam negara, kita tentu lebih fokus pada sisi negatif dari letak wilayah tersebut. Perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan 13 Desember 1957, wilayah negara Republik Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas Hindia Belanda berdasarkan ketentuan dalam Territorial Sea and Maritime Green Ordinance tahun 1939 tentang batas wilayah laut teritorial Indonesia.
dari Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 sampai dengan 17 Februari 1969. Pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan Deklarasi Juanda yang dinyatakan sebagai pengganti ordonansi tahun. Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 tanggal 18 Februari 1960 tentang perairan Indonesia. Sejak itu terjadi perubahan bentuk wilayah nasional dan cara perhitungannya. Untuk mengatur lalu lintas perairan, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 1962 tentang lalu lintas damai di perairan dalam Indonesia atau Intern Water. Dari 17 Februari 1969 atau Deklarasi Landas Kontinen sampai sekarang. Deklarasi tentang Landas Kontinen Negara Republik Indonesia merupakan konsep politik yang berdasarkan konsep wilayah. Deklarasi ini dipandang pula sebagai upaya untuk mengesahkan wawasan Nusantara. Di samping dipandang pula sebagai upaya untuk mewujudkan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, konsekuensinya bahwa sumber kekayaan alam dalam landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. Pengumuman pemerintah negara tentang Zona Ekonomi Eksklusif terjadi pada 21 Maret 1980. Batas ZEE adalah selebar 200 yang dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Alasan-alasan pemerintah mengumumkan ZEE adalah: 1. Persediaan ikan yang semakin terbatas. 2. Kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia. Ketiga, ZEE mempunyai kekuatan hukum internasional. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Wadah atau counter. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan aneka ragam budaya. Setelah bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagi kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik. Isi atau konten. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isinya menyangkut dua hal. 1. Realisasi aspirasi bangsa-bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. 2. Persatuan dan kesatuan dalam Bhinneka yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Tata laku atau kandak. Tata laku merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta kepada bangsa dan tanah air sehingga menumbuhkan nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional. Implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai pancaran filsafat Pancasila. Wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan, dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Perwujudan kepulauan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, dalam arti menginginkan
menginginkan terwujudnya integrasi, kesatuan atau keadilan ekonomi, perwujudan kepulauan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, dalam arti menginginkan terwujudnya kesatuan integrasi, kesatuan atau keadilan di bidang sosbud, perwujudan kepulauan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan hankam, dalam arti menginginkan terwujudnya integrasi di bidang hankam. Hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Wawasan Nusantara adalah pedoman atau landasan bangsa Indonesia dalam bertindak. Sedangkan ketahanan nasional adalah sebuah kondisi yang harus diwujudkan demi tercapainya tujuan nasional dan keutuhan bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara berperan sebagai cara pandang dan sikap bangsa untuk saling menghormati dan toleransi untuk menjaga persatuan negara Indonesia. Ketahanan nasional pada umumnya dititik beratkan kepada kekuatan militer dibandingkan kekuatan lain dalam pembangunan negara. Ketahanan nasional Indonesia sebagai negara multikultural sangat dipengaruhi oleh keserasian ideologi, politik, sosial, budaya, dan militer.